sepanjang hariku. Walau berat dan susah jalanmu. Bisa dibantu? Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Katakan, Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Katakan, Tuhan, Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Katakan, berjumpa Tuhan nanti, muka dengan lagi yuk. Katakan, jejakmu menjadi kesukaan Bapakku. Oh, berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Setiap nyanyikan lagu ini, saya selalu menitiskan air mata, saudaraku. Kalau Anda ikuti pengiringanmu dengan Tuhan secara tulus dan benar. Berat, saudaraku, ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu seperti domba yang masuk, domba kelu yang segera dibantai. Ikut Tuhan itu sakit. Tapi satu hal, kalau kau mau iring Tuhan dengan benar, akan ada kekuatan yang supranatural yang tidak bisa dikatakan, yang melampaui segala akal, segala apa yang kau pikirkan. Tuhan beri dalam hidupmu. Dan itu yang membuat orang-orang yang menjadi saksi-saksi iman sampai bisa finishing well. Itu karena kekuatan dari Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu lihat ya, tidak ada orang yang mengiring Tuhan di dalam pengiringannya kepada Tuhan tanpa hidup di dalam penderitaan. Saya ngomong begini supaya Bapak Ibu sadar kekristenanmu dan kekristenanku harus back to the Bible. Kembali kepada firman Tuhan yang benar. Karena selama ini kita berharap mengiring Tuhan kita bebas dari masalah. Tetapi mengiring Tuhan itu penuh masalah. Di dalam penuhnya masalah itu, kita semakin diajak Tuhan untuk semakin memfokuskan cara pandang kita hanya kepada kekekalan. Bagaimana aku bisa memasuki rumah Bapakku suatu hari nanti melalui masalah-masalah itu. Maka lagu tadi ini bagus sekali. Suatu hari kita bertatap muka dengan sang pemilik hidup kita. Anda gentar gak melihat itu? Saya gentar, saudaraku. Setiap kali saya mengingat bahwa suatu hari saya akan menutup mata di bumi ini. Dulu ketakutan saya, nanti matiku model apa ya Tuhan? Kadang saya minta request sama Tuhan, jangan kecelakaan Tuhan, saya gak mau. Duer begitu. Ya kalau langsung mati. Pesawat kecemplung ke laut, jangan, aku gak bisa renang Tuhan, saya takut. Saya request loh sama Tuhan loh. Terus di ICU, gak mau. Saya maunya mati habis doa berkat Tuhan, boleh gak?
atau mati waktu saya pelayanan, mati saya di situ. Dulu saya ribut di situ sama Tuhan. Tapi sekarang saya tidak di situ, tetapi mau mati model apa jalan Tuhan, I'm ready. Tapi pastikan ketika aku membuka mata di kekekalan, ketika keluar dari tubuh fanaku, rohku bisa melihat surga sudah menyambut pahlawannya yang selesai di medan pertempuran. Dan itu pastikan kau dan saya. Amin. Dia akan menyambut kita. Nah, aku menunggumu kembali. Itu sekarang yang menjadi masalah kita. Maka lagu saya mau iring Yesus sepanjang hariku, itu wajib. Walau berat dan sukar jalanku, hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Ini Yesus ya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Katakan, selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Katakan refnya, Tuhan ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Tadi ibadah 1 saya menjelaskan tentang di dunia ini ada 2 manusia. Di dalam Mazmur 73 jelas bahwa ada orang fasik dan orang yang tulus kepada Tuhan. Ibadah 1 tadi. Orang fasik gemuk, sehat, kelihatan bahagia hidupnya, kelihatan baik-baik saja, dihormati di bumi ini, memiliki segalanya, dan banyak orang mendengarkan mereka. Tetapi pemazmur berkeluh kesah kepada Tuhan. Aku mengiring engkau di ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Pemazmur berkata, dia hampir tergelincir dengan melihat orang fasik. Pemazmur ngomong begini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Itu kata pemazmur. Ketika pemazmur melihat orang fasik yang hidup sembrono sama Tuhan tapi diberkati seakan-akan. Pemazmur berkata, aku menjaga hidupku di dalam koridor ilahi, tetapi hidupku kena tulah dan tidak mudah hidupku. Tetapi dari firman Tuhan di Mazmur 73 itu saya mau katakan begini saudaraku. Penderitaan itu adalah vitamin untuk kau dan saya. Semakin menyongsong Tuhan, semakin melepas cinta dunia kita. Semakin kita berkata, aku patah hati dengan dunia ini. Ternyata di dalam jiwaku ada satu rongga yang tidak bisa diisi dengan apapun dan siapapun selain Tuhan. Amin saudaraku. Kita kalau sudah berpengalaman dengan hidup ini, saya percaya kalian sudah pernah mencoba memasukkan itu dalam rongga jiwa kita. Harta, kesenangan, hobi, orang-orang yang kita kasihi, apapun dan siapapun, ternyata tidak bisa membawa kita kepada kelegaan di dalam Tuhan. Betul? Ada aja yang kita masih kurang. Maka Tuhan berkata, peluklah aku, jadikan aku sebagai satu-satunya kepentinganmu.
kebahagiaanmu. Jadikan aku satu-satunya urusanmu. Jadikan aku satu-satunya prioritas hidupmu. Dan jadikan aku satu-satunya sukacita hidupmu. Maka hidupmu akan penuh akan hidupku. Itu tidak mudah, saudaraku. Saya sampai di dalam ketika saya membuat khotbah ini, saudaraku, saya mulai berpikir, susah ya iring Tuhan, begitu rumitnya. Sampai-sampai pemazmur hampir tergelincir di situ. Maka pada pagi hari ini dalam ibadah kedua ini, saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua. Hari ini kita hidup dan ini adalah kesempatan kita yang terakhir. Karena tidak ada hidup yang kedua, hidup yang ketiga, hidup yang keempat di bumi ini. Kita hidup satu kali di bumi ini. Dan setelah dari bumi ini kita akan masuk di dalam hidup, di dalam kekekalan. Maka boleh saya katakan, ketika kita hidup di bumi ini adalah kesempatan terakhir kita bisa memanjakan perasaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 21, firman Tuhan berkata begini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tuhan merindukan bahwa kau dan saya bisa dipakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Tapi ada syaratnya, kalau kita layak dipakai. Saya ulang sekali lagi. Tuhan rindu memakai engkau dan saya, saudaraku, untuk bisa menjadi alat yang optimal di tangan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Kalau garis bawahi ada syaratnya. Kalau engkau dan saya layak dipakai. Ini bukan spekulasi. Ini bukan untung-untungan atau takdir, saudaraku. Tetapi ini tergantung dari bagaimana kita merespon kesempatan di dalam keselamatan yang sudah diberikan oleh Elohim Yahweh melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di dalam tangan kita hari ini. Tergantung tekadmu dan kesungguhanmu. Dan semua jejak rekam hidup kita akan dicatat oleh Tuhan. Coba ya, saya mau ajak kepada Bapak Ibu semua bertanya kepada dirimu sendiri. Apa saja yang sudah saya lakukan selama ini? Itu yang pertama. Apa dampak yang saya lakukan untuk keluargaku dulu? Itu yang kedua. Yang ketiga, apa dampak yang sudah saya lakukan untuk keluarga besarku? Yang keempat, apa yang sudah saya lakukan untuk berdampak untuk masyarakat sekitarku? Yang kelima, apa dampak yang sudah kulakukan untuk gereja yang aku layani? Coba tanyakan itu dalam dirimu. Kalau sampai hari ini, saudaraku, kau bisa menjawab, duduk di situ dan kau menjawab, ternyata belum ada dampak. Dan aku hidup belum berdampak selama ini jadi orang Kristen. Saya cuma mau katakan, jangan putus asa. Masih ada kesempatan, amin. Lemes ibadah 2 juga lemes. Kenapa ya hari ini ya? Karena bar Paskah ya. Habis bangkit begitu ya. Habis bangkit. Jangan putus asa saudaraku. Tetapi pagi hari ini, saya mau mengajak kepada kita semua untuk melihat bahwa Tuhan itu berkemurahan atas kita. Dia masih memberi kesempatan untuk kita berubahlah anak. Masih ada waktu. Saya mau ajak kepada kita semua lihat hidup Simson. Simson itu dimulai hidupnya dari orang tua yang bernama Manoah. Yang menikahi wanita mandul. Kemudian malaikat Tuhan menemui wanita mandul ini dan berkata,
akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi nazir Allah. Tahukah saudaraku, kelahiran Simson itu adalah sebuah mujizat di dalam hidup Manoah dan istrinya. Dan kemudian kitab Hakim-Hakim menceritakan ketika Simson hendak mencari istri, ia sedang ingin menikahi wanita Filistin. Kalau zaman itu dikatakan kaum kafir, karena tidak dalam kaum Israel. Hari itu orang tuanya menentangnya dan bertolak belakang dengan hukum Allah yang melarang perkawinan dengan kaum berhala di zaman itu. Dari cerita Simson ini saya terhibur dengan satu kalimat doa Simson yang dia masih mencari Tuhan di kesalahan hidupnya. Dia cari Tuhan loh. Dia cari Tuhan. Dia masih memohon belas kasihan kepada Tuhannya. Dan hebatnya Tuhan kita. Tuhan masih beri kesempatan satu kali lagi. Dan itu kesempatan terakhir Simson. Simson bisa membunuh lebih banyak orang daripada dia pernah bunuh selama ini ketika dia masih sehat dan kuat. Jadi boleh saya simpulkan hari itu Simson masih punya kesempatan di akhir hidupnya untuk berkarya bagi Tuhan. Lalu bagaimana dengan kau dan saya? Itu pertanyaan kita. Saudaraku, apakah kau dan saya ini jadi alat yang optimal atau tidak di tangan Tuhan? Coba. Anda punya handphone misalnya. Handphone ini handphone yang ini kalau di tangan saya tidak optimal. Tapi handphone ini kalau di tangan orang yang tepat, contohnya anak saya, ini optimal. Ini handphone paling buat saya apa? WA, Instagram, TikTok, telepon, udah. Oh, desain. Oh, rekaman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ini pakai ini. Ini kita seperti ini, handphone ini. Bisa optimal di tangan Tuhan, bisa juga tidak optimal di tangan Tuhan. Karena di dalam penggarapan Tuhan akan kita dibutuhkan timbal balik respon. Tuhan sudah beri yang terbaik, tapi kita kalau tidak mau sungguh-sungguh, tidak bisa. Maka saya katakan, begitu beratnya untuk berkarya untuk Tuhan. Maka bersyukurlah Bapak Ibu hari ini kalau Anda sibuk berkarya untuk Tuhan. Apalagi di dalam kesibukanmu mencari uang, bertanggung jawab dengan hidup dan keluargamu, kau masih bertanggung jawab dengan pelayanan di gereja lokalmu. Tuhan tidak tutup mata. Tuhan bayar itu kembali dalam hidupmu. Betul, tidak semua orang mau. Tapi orang-orang yang mau cari masalah disitulah Tuhan akan pelihara hidupnya. Seperti Simson, kita mau belajar saudaraku. The ending of life-nya. Di kesempatan akhirnya. Dia bermanfaat untuk Tuhannya. Meskipun dia sudah mengalami banyak kesalahan. Lalu bagaimana dengan kau dan saya? Apakah kita menjadi alat di tangan Tuhan atau tidak? Itu tergantung kita pribadi lepas pribadi. Tapi ingat ya. Kau hidup hari ini tujuannya satu. Amanat agung itu berjalan melalui hidup kita. Kau jadi orang Kristen bukan untuk kau kaya di bumi ini. Kau jadi orang Kristen bukan supaya kau terkenal. Supaya kau nikmat di bumi ini. Tidak. Tetapi kau jadi orang Kristen hari ini pengikut Kristus. Untuk engkau menyelesaikan amanat agung Tuhan. Melalui hidupmu. Maka Tuhan benar-benar ingin melawat dunia ini dengan kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu hari ini melalui engkau dan saya. Amin saudaraku. Di keluargamu, di komunitasmu, di tempat engkau bekerja, di tempat pelayananmu, di lingkungan masyarakat di sekitarmu. Jadilah berkat, bukan maksiat. Amin. Katanya orang Kristen pengikut Kristus, mulutnya tidak bertobat.
tajam bibirnya. Kau tidak membagi berkat, kau membagi maksiat. Kan saya sudah selalu katakan di sini, diam, tidak usah banyak ngomong. Kalau kau banyak ngomong, kau banyak meleset, kau banyak masalah. Diam, belajar untuk diam. Di dalam diammu itu sakit, tapi sakitmu itu Tuhan perhitungkan. Di dalam diammu kau tidak kalah, tapi kau menang karena kau diam, berhadapan dengan Tuhanmu dan kau perkarakan itu kepada Dia. Dan itu aturannya memang. Kalau kau mau sungguh di dalam hadirat Tuhan terus supaya kau tidak keluar dari kawasan Tuhan. Supaya hidupmu sampai akhir tidak seperti Simpson, salah jalan. Kau memang harus ada di kawasan Tuhan. Dan bagaimana masuk di kawasan Tuhan? Itu ada aturannya. Aturannya satu, hiduplah kudus. Semua ada aturannya. Betul? Di bumi ini pun ada aturannya. Betul? Anda ke rumah saya ada aturannya. Saya gak suka orang masukin sandal ngijek-ngijek teras. Saya marah pasti. Di rumah saya ada aturannya. Anak-anak saya tidak boleh gini. Ini Bapak Ibu, ini ya. Saya gak boleh. Kalau di sofa, di kasur gak boleh dengkulin. Itu aturan bapakmu. Kenapa? Suatu hari kalau saya ajak ke rumah Bapak Ibu, anak-anak saya tidak begini, tidak injek-injek. Bapaknya ngajarin warisan kehidupan, anaknya aja brutal begitu. Warisan apa yang mau diajarin? Saya kenceng loh Bapak Ibu. Soal uang. Sama semua pelayan Tuhan staff saya rapi. Saya bukan pelit, tapi ada hitungannya. Nanti ada waktu saya memberi kau berkat. Tapi belajar dari hal kecil, tanggung jawab, nota semua rapi. Tahu Bapak Ibu, saya ajarkan itu warisan. Kenapa? Kalau saya tidak mengajarkan hal itu, soal makan. Ojo gebrutuk nek makan. Amin. Koyo wong ra tau maem. Ketok makan. Sabar. Dulu di sini kita kalau makan di sini. Itu pun saya tegur. Makanan itu disediakan untuk makan Halo, makan? Apa makan dibawa pulang? Makan dulu. Selesai semua tidak ada yang makan, pastikan baru silahkan bawa pulang dibagi. Kalau ditraktir orang, jangan pilih yang mahal. Yang traktir 30.000, kamu kalau perlu di bawah 30.000. Minum gak usah macam-macam. Cukup es teh tawar. Amin. Mikir, Anda itu saksi Kristus. Anda mau jadi duta Allah, membawa amanat agung. Katanya pengkhotbah, katanya Rehobot. Pasukan Rehobot, suara kebenaran. Makan aja gak bisa diatur. Janjian sama orang, timing. Itu hal kecil saudaraku, Anda belajar untuk hal itu. Kalau mau pelayanan yang terbaik. Besok mati Anda. Anggap aja begitu. Besok mati kita gak ada pelayanan, minggu depan saya sudah mati. Saya mau pelayanan yang terbaik hari ini. Orang mau dengar gak dengar terserah, tapi I do my best. Hidup itu harus berkualitas. Karena Tuhan tulis semuanya. Tuhan lihat hidupmu. Tuhan lihat kualitimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ngomong begini supaya kita semua itu jadi manusia unggul. Bagaimana jadi amanat agung kalau kita dari hal-hal remeh kau tidak bisa kuasai. Uang 1.000, 2.000 kenapa kau ambil? Balikin. Amin. Jangan milik dengan begitu-begitu. Bukan punyamu, jangan pernah diambil. Ada barang bukan punyamu, jangan diambil. Itu quality of life. Kalau sudah pernah ditolong orang, jangan lupa sama orang itu. Jangan gigit orang itu. Itu quality of life. Orang dunia aja bisa tamsunya, Anda kok gak bisa orang Kristen?
Maksudnya itu apa ya? Setia kawan. Orang Kristen tahu kebenaran gigit. Orang pernah nolong dia. Kristen apa itu? Orang Kristen bukan semakin cinta Tuhan, semakin cinta dunia. Kristen apa? Saya tanya sama Anda. Berat memang mengiring Tuhan, Bapak Ibu. Karena kita ini sebagai duta Allah. Kalau di dunia ini kita duta besar Allah. Mobilnya platnya putih. Ya, bener ya? Duta besar platnya putih itu. Ada CC-nya itu kalau nggak salah. Kita begitu loh. Kita duta besar Allah. Tapi kita, contoh, Pastor Stephen sama Jemaat Rehoboth Semarang mewakili mana? Duta besar mewakili mana? Oh, mewakili LB3. Berarti hidupmu dan hidupku tidak jauh-jauh dari. Tetapi kalau otaknya masih mikirin kesenangan, enak ya naik melancong, pergi ke New Zealand adem-adem. Enak ya makan ini, makan itu. Bukan gak boleh, tapi kalau itu tujuan hidupmu, susah. Enak ya kalau aku punya ini, punya itu. Susah loh saudaraku, ikut Tuhan itu memang. Karena semua yang dititipkan Tuhan, seperti Simpson itu, kekuatan-kekuatan yang dititipkan ke Simpson, yang dititipkan ke kita hari ini, harusnya menjadi hanya untuk urusan Tuhan. Ngerti gak sih? Untuk urusannya dia, untuk kekekalan. Tapi banyak orang memelesetkan, seperti Simpson terpleset, dia lengah. Jadi untuk kepentingannya. Kalau begitu terus, dan kau dengar kebenaran begini tiap minggu, tiap pagi, tapi kau mengeraskan hatimu, kaki dian Tuhan ditarik dalam hidupmu, habis saudaraku. Kau mau jadi apa? Kau mau jadi seperti Simpson, dicungkil matanya dan kau diikat. Dan tidak ada daya gunanya lagi. Maka kesempatan hari ini, ingat kau harus perkarakan hal ini dengan serius. Karena kau dan saya bukan hewan, saudaraku. Aduh pastor jangan keras dong ngomongnya. Loh iya, saya ulang sekali lagi. Kau dan saya bukan hewan. Kau dan saya punya pikiran, punya perasaan, punya nurani yang bisa dididik. Ajaran yang saya sampaikan ini benar apa enggak? Pakai nuranimu. Kalau ini benar, berjuanglah. Roh kita itu suatu hari kembali. Itu yang gawat saudaraku. Hewan mati selesai. Roh kita kembali ke sang pemilik. Sekarang umur 28, 25, 30 mati pun ada saudaraku. Kita yang sudah umur setengah abad begini masih aja hidup mau sesuka-suka. Kadang saya mikir manusia itu orang yang risk taker paling kuat, paling berani dia. Bahkan sampai sudah tuanya, sampai umur 70 lebih masih aja berani risk taker. Dia mengambil resiko untuk tidak sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Kalau kau tidak mengambil keputusan segera untuk bertobat saudaraku, ingat akan ada momen di mana kau kehilangan kesempatan. 1 kesempatan hilang, 2 kesempatan, 3 kesempatan, 100 kesempatan hilang. Suatu hari kau tidak akan dipercaya oleh Tuhan lagi. Maka Bapak Ibu sekali lagi, sebelum kesempatan ini hilang, pulanglah ke Tuhan. Amin. Loh, maksudnya suruh mati pastor? Enggak, maksudnya pulanglah ke Tuhan itu bertobatlah. Amin. Alah naik dikotbahi gini-gini lemes oh. Minggu depan tak khotbahi yang enakan sitik lah. Aduh, kalau khotbahi begini, aduh. Siapa yang hari ini ketika Tuhan panggil, tidak usah tangan-tangan dalam hatimu. Malam ini, kau yakin Tuhan menjemputmu di awan-awan dan berkata, kaulah yang kutunggu
terbuang. Coba renungkan itu. Anda beban begini, saya lebih beban, saya ngajarin. Saya gak bisa ngidupin, saya dikasih batu kilangan, saudaraku. Saya lebih parah. Maka saya takutnya minta ampun, saya menangis selalu di hadapan Tuhan. Takut-takut kalau-kalau ada yang salah. Kadang kalau ada jemaat keluar gitu ya, salah paham sama saya gitu ya. Daging saya nomor satu daging mesti jengkelnya keluar. Tapi di dalam kejengkelan itu kemudian saya masuk di dalam kamar doa, saya bergulat hati dengan Tuhan. Kemudian keluar satu hal lagi, belas kasihan. Di dalam belas kasihan itu Tuhan menemplak saya lagi. Adakah itu salah dariku ya Tuhan? Aku ditemplak sama Tuhan, kamu kurang ini nak. Oh ya Tuhan, ampuni aku. Di situ belas kasihan keluar, aku doakan dia. Tapi sulit memang. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang, betul gak? Betul Bapak Ibu? Pemimpinmu bukan badut. Kebenaran Tuhan itu harus disampaikan. Dan ketika kebenaran itu disampaikan, menyayat engkau, bersyukurlah. Maka kemarin Rabu saya ngomong, tidak ada gunanya kebenaran-kebenaran yang tajam saya berikan ke Anda. Itu saya nembak Anda. Enggak. Misal nih, saya khotbahkan tertuju untuk Pak Sinung. Lah rugi tuh aku malah nyanui Pak Sinung. Betul gak Bapak Ibu? Pak Sinung, misal nih, hiduplah benar. Saya matanya ke dia terus, aku mungkin. Makanya saya gak pernah lihat tau Bapak Ibu sekarang. Saya dingklok lihat bawah. Karena kalau saya pas ngomong, hiduplah benar, hiduplah kudus. Misalnya pas ke Asia, loh emang aku gak kudus pastor? Saya melakukan itu saudaraku. Seharusnya kau tertemplak dan kau koreksi diri. Saya dengan khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang memberkati saya pun saya tertemplak dan oh ya di titik ini Tuhan masih belum. Karena kalau kau tidak ditemplak dengan kebenaran begini, susah. Karena manusia lama kita tuh udah degil, udah puluhan tahun saudaraku. Siapa yang dulu punya konsep ikut Tuhan pasti dapat mujizat? Saya. Alah, mau untuk KB. Siapa? Saya. Betul? Betul? Dapat ikut Tuhan pasti dapatmu. Ikut Tuhan pasti kah? Diberkati Tuhan. Amin. Pasti. Gitu kan? Lu amin, Cik Banter. Amin. Ya. Terus ikut Tuhan. Dimudahkan. Maka hari ini semua itu saya singkirkan kebenaran yang benar. Ikut Tuhan itu menderita. Hari ini kalau kau ikuti ajaran yang saya berikan, saudaraku, kau rutin ikut doa, ikut renungan pagi, kau ikut hari Rabu, kau ikut hari Minggu 2 kali ibadah, kau akan dengar bahwa kekristenanmu mulai realistis. Kristen tuh begini. Maka tadi ibadah 1 saya ngomong begini. Di luar sana resesi. Orang Kristen resesi enggak? Sama dong. Halo? Kira gelem gitu, masih penyangkalan dao. Firman Tuhan berkata, dijauhkan belalang pelahap. Di luar sana resesi, orang Kristen resesi enggak? Resesi dong. Di luar sana penuh masalah ekonomi hidup, kebangsaan hidup, banyak hal problematika. Kita kena enggak? Realistis. Tapi yang membedakan apa? Kita punya Tuhan. Di dalam kita mengiring Tuhan itu, Roh Kudus bersama dengan kita. Nah, nanti taruh hikmat. Zaman Covid Bapak Ibu, kerjaan saya sepi. Lah saya punya bimbingan belajar. Loh, sopo sing les Bapak Ibu? Dari 200 murid sekarang sepi. Saya minta hikmat Tuhan, gimana Tuhan saya? Terus anakku makan gimana? Staff gak mungkin ku berhentikan. Tahu Bapak Ibu, Tuhan taruh hikmat. Saya bisa loh jualan sepeda motor Bapak Ibu. Saya jualan sabun.
Ya, Bu Lisi ya. Sabun cuci tangan. Itu pasukan tim saya semua toh. Oke, kehidupan kita ini bahaya, teman-teman semua. Saya rapatin begitu. Tetap harus ada uang masuk. Terus salah satu itu teknik kimia, staf saya. Oke, kita buat sabun, kita jual. Wah, Bapak Ibu, tanganku gede sebelah ngaduk sabun tuh. Berat tuh. Waduh, itu wah. Akhirnya kita jual di situ. Jadi berkat. Hidup Covid saya aman. Saya jualan motor. Saya cari motor-motor 2 tak gitu. Sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa itu saya betulin. Saya kulaan 7 juta, saya jual 22 juta loh. Motor EV1ZR Satria. Saya banyak Bapak Ibu, saya bisa ngeluarin 15 lebih deh. Saya sampai hari ini, sekarang metode menera iso. Saya sampai kadang mikir, penyertaan Tuhan kalau kau bersandar dengan Tuhan. Kau pakai kekuatan Tuhan tadi. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Bedanya apa? Resesi, sama-sama resesi. Tapi kalau kau andalkan Tuhan, ada hikmat. Ngerti gak? Ngerti lagi? Ada hikmat. Ada sumber hikmat. Ada kedamaian. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan itu indah. Amin. Ya, maka hari ini sebelum kesempatan kita hilang lagi, pulanglah ke Tuhan. Peluklah kaki Bapa dan berkata, "Pa, aku pulang. Aku pulang, Pa." Saya setiap kali berkata itu kepada Tuhan saya. "Pa, aku pulang. Aku peluk kakimu, Pa. Aku mau jadi alat di tanganmu. Ampuni aku, kasih aku kesempatan lagi, Pa." Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Maka jangan hidup wajar seperti dunia. Hidup hanya mencari nafkah untuk menghidupi istrimu, anakmu, orang tuamu. Kau hanya sekolah, kau hanya studi, kuliah, lalu kerja, menikah, punya anak, punya cucu. Jangan berpikir begitu rendah, saudaraku. Tetapi berpikirlah besar untuk menjadi orang-orang besarnya Tuhan. Di Rehoboth Semarang aku berjuang untuk membawa kalian semua jadi orang besarnya Tuhan. Tapi itu berderai air mata. Jadi berjuanglah hidup benar. Siapa yang mau berjuang bersama dengan saya? Angkat tangan. Jangan turunin. Malaikat catat. Sekali lagi. Siapa yang mau berjuang menderita bersama dengan Tuhan? Tak tambahin menderita loh, ayo. Baleni. Siapa yang mau berjuang menderita mengiring Tuhan? Angkat tangan. Beti-beti. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan. Yuk bangkit berdiri yuk. Bapak Ibu. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall lantai UG disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di gedung gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.